Bismillahirrahmanirrahim. Pak Mauludin, bisakah Pak Mauludin sampaikan kiat-kiat bagi para jamaah warga LDII Islam Jamaah, gimana cara mereka mengecek ya kan akidahnya? Katanya ada bid'ah, ada syirik, ada tahayul. Ini caranya gimana bagi mereka agar mereka bisa mengecek dan bisa mantep, oh iya, akhirnya mereka sadar penyimpangannya dan bisa meninggalkan. Terus tolong sampaikan apa bahayanya kalau memiliki bid'ah-bid'ah, apalagi yang paling parah adalah bid'ah akidah. Tafadhol. Alhamdulillah. Jadi saya ajak kepada semua jamaah dari tingkat bawah sampai yang paling atas untuk kembali meneliti keyakinan atau akidah yang selama ini dipegang teguh, diyakini, karena ternyata itu masih menyimpang, masih sesat. Bagi jamaah yang mendapatkan rezeki dari Allah bisa umroh, itu bisa bertanya langsung kepada para ulama yang ada di sana. Pada tahun 2003 saya haji. Saya sempat mengikuti halaqah pengajian yang mengajar orang Melayu dari Malaysia. Bahasanya bahasa Malaysia. Dan waktu itu banyak orang-orang Malaysia yang duduk majelis di halaqah tersebut. Jadi orang-orang jamaah bisa bertanya kepada ulama tersebut, walaupun mungkin ada bahasa sedikit yang agak berbeda, tapi masih bisa dipahami. Lebih-lebih jamaah yang dari Malaysia, dari Singapura bisa langsung bertanya kepada ulama tersebut ya. Itu mengajarnya di dalam Masjidil Haram, di arahnya rukun Hajar Aswad ya, atau dekat kamarnya muadzin. Dan kabar yang sangat menggembirakan bahwa pada tahun ini ada putra Indonesia yang sedang belajar di Universitas Islam Madinah juga sudah diberi kepercayaan untuk mengajar di Masjid Nabawi di Madinah, yaitu beliau Ustadz Firanda Hafizahullah Ta'ala. Jadi beliau ini menyampaikan kajian-kajian di Masjid Nabawi dengan bahasa Indonesia. Jadi bagi kita sudah tidak ada masalah, langsung kita tanya dengan bahasa Indonesia dan kita insya Allah langsung paham ya. Jadi yang mau bukan hanya mau supaya mengkoreksikan, mentashehkan kembali akidah yang selama ini dipegang. Semuanya itu pumpung belum terlambat, belum kedatangan al-maut, belum kedatangan mati. Karena kalau sudah kedatangan mati, maka kita tidak bisa lagi memperbaiki ya, kesalahan kita ya. Tidak bisa kita menyesal setelah kita mati. Penyesalan kita tidak ada gunanya ya, tidak ada gunanya. Jangan sampai di dalam masalah urusan akidah ini, dan ini prinsip yang paling dasar, kita bertahan begini saja, tidak mau tahu orang lain, padahal mereka benar-benar belajar di Masjidil Haram, di Mekah, di Madinah, ataupun dari Yaman. Mereka benar-benar belajar Quran dan hadis secara murni ya. Kalau istilah di jamaah itu mangkul, mereka betul-betul mangkul dan didukung dengan bahasa Arab yang kuat, yang fasih. Nah, kita hanya mangkul saja tapi tidak paham dengan bahasa Arab. Jadi walaupun sudah mangkul tapi ya masih pincang karena
kita belum paham dengan bahasa. Maka untuk itu jamaah supaya ya bertanyalah kepada ulama, karena memang kita itu diperintah oleh Allah bertanya kepada ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu sekalian kepada ulama jika kamu itu tidak tahu. Jadi kalau kita tidak tahu, jangan merasa sudah tahu ya. Ataupun kalau memang sudah benar-benar tahu, kalau kita bertanya tidak ada salah ya, tidak salah. Seperti orang yang sudah hafal Al-Fatihah ya, masih baca terus Al-Fatihah ya, memang ya harus diulang-ulang. Nah, ilmu juga demikian, tidak ada salahnya menanyakan. Apalagi kalau ternyata masih salah ya, ini ternyata masih banyak bid'ah, masih khurafat, masih bahkan syirik. Nah, ini sangat berbahaya. Para warga jamaah, di dalam kitabus shalah, di dalam himpunan itu Rasulullah menceritakan bahwa Rasul itu diberi oleh Allah telaga Kautsar yang warnanya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu, dan gayungnya lebih banyak daripada hitungan bintang di langit. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Besok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama umatnya mendatangi telaga Kautsar, dan Rasulullah bersama umatnya minum dari telaga Kautsar. Kemudian datang serombongan manusia mau minum telaga Kautsar, ternyata ditolak, tidak boleh minum telaga Kautsar. Rasulullah sempat membela, ummati, ummati, ya Allah, itu umat saya. Kenapa mereka tidak boleh minum telaga Kautsar? Maka dikatakan kepada Rasulullah, dikatakan oleh Allah, kamu tidak tahu Muhammad apa yang mereka perbaharui setelah kamu meninggal. Kata-kata perbaharui itu ada dua makna. Yang pertama, murtad, keluar dari Islam, meninggalkan Islam. Yang kedua, memperbarui, artinya mengadakan bid'ah, mengerjakan bid'ah ya, sampai mereka meninggal. Itu tertolak dari telaga Kautsar. Jadi sebelum hal ini terjadi, ya marilah kita gunakan. Tidak ada salahnya kalau kita bertanya, berdiskusi dengan ulama atau kepada ustadz-ustadz yang memang mereka sudah mumpuni dalam ilmu ini. Kita juga percaya bahwa Mas Khalil bin Bustami dan Mas Abdul Aziz Ridwan sudah mondok di Mekah. Sudah mondok di Mekah selama 8 tahun atau 7 tahun. Kita yakin, saya percaya bahwa mereka berdua sudah mendapatkan ilmu yang benar. Tapi apakah ilmu yang sudah didapatkan itu sudah disampaikan dengan sejujur-jujurnya? Sudah disampaikan dengan sesuai apa yang diterima dari sana? Atau disampaikan tapi masih di bawah tekanan-tekanan, di bawah bayang-bayang ancaman, wah jangan-jangan kalau saya menyampaikan begini nanti saya dikatakan resolusi, dikatakan merubah mangkul, tidak memurnikan mangkul, dan lain sebagainya. Nah, orang yang punya perasaan seperti ini agak bahaya juga, karena bisa-bisa ilmu yang didapatkan ini belum tersampaikan, jamaah-jamaah di bawah sudah terlanjur kedahuluan mati. Jadi yang bersalah siapa? Yang bersalah orang yang punya ilmu tapi dia menyembunyikan ilmunya, karena mungkin masih pekewo atau masih punya perasaan bagaimana dan seterusnya, takut dianggap nanti membuat resah, takut dianggap ya macam-macam lah ya, yang kira-kira nanti kalau disampaikan nanti orang ribut, geger, nah, begitu. Ini sebagai orang yang berilmu sebenarnya tidak perlu demikian, karena kita semuanya sudah tahu
Qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang benar itu walaupun diterima itu pahit. Ya memang pertama pahit, tapi lama-lama ya alhamdulillah. Ya, kalau kita semuanya sudah sadar bahwa itu kita semuanya butuh kebenaran, tidak menjadi pahit, malah kita jadikan obat. Alhamdulillah. Malah kita bersyukur karena ada orang yang mengingatkan kita dari kekeliruan. Iya. Jadi saya ulang kembali, jamaah-jamaah yang umroh atau haji, silahkan menyempatkan waktu untuk duduk di halakohnya, ya Ustadz Firanda kalau pas ada di Masjid Nabawi. Kalau di Mekah bisa berputar-putar, cari halakoh atau perkumpulan ngaji yang di situ diasuh, dibina oleh ulama dari Melayu, dari Malaysia, dan bisa langsung bertanya dan insya Allah lebih mudah paham. Kalau memang sudah yang ahli bahasa Arab seperti TKI yang sudah lama di Mekah, di Jeddah, di Riyadh, sudah pintar mahir bahasa Arabnya, langsung bertanya kepada imam-imam di Masjidil Haram, ulama-ulama hadis, itu lebih afdol lagi, bahwa ya kita bukan sekedar cari nafkah di sana, tapi betul-betul mencari kebenaran, cari yang murni, dan ukhronya adalah mencari rezeki. Sehingga kita bertahun-tahun di Mekah tidak membuang-buang kesempatan, tidak membuang-buang keberkahan dari Allah, bisa mendapatkan faedah dunia dan akhirat. Faedah akhirat mendapatkan ilmu, dan dunianya bisa meningkatkan ekonominya. Itu saran saya dan ajakan saya kepada semua warga jamaah. Dan setelah tahu kebenaran, ya katakanlah kepada keluarga, kepada orang tua, kepada kerabat yang belum lurus kepahamannya atau akidahnya. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, menambahkan informasi, alhamdulillah 10 tahun terakhir ini dakwah tauhid dan sunnah terus berkembang pesat, ya. Sebagaimana pagi hari ini kita menjumpai, ya, kita kedatangan seorang syekh ulama, anaknya ulama, Syekh Abdul Razak di Istiqlal, ya. Kita bersama ratusan ribu orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang rata-rata mereka adalah pendengar radio Roja, ya, dari berbagai macam daerah. Masya Allah, dari Indramayu aja hadir, belum lagi Cirebon, kita ketemu Bandung, Lampung datang, dan banyak mantan-mantan jamaah yang hadir, mantan-mantan warga LDII yang hadir. Dan di sini saya juga menghimbau untuk takutlah kepada Allah aja. Jangan takut mau ngaji ke daurah syekh, takut sama pengurus, ketahuan, takut senkom. La haula wala quwata illa billah. Kejar kebenaran dimanapun dia berada. Dan kita nggak, nanti di akhirat jangan sampai kita jadi orang yang menyesal, luar biasa menyesalnya, karena kita taklid pada guru yang salah. Nah, bisakah Abu ceritakan, ya, mungkin di Quran insya Allah, itu tentang orang yang bahkan mendoakan agar gurunya diazab dengan azab yang 2 kali lipat lebih berat daripada yang dia terima. Yang pertama itu. Kenapa? Karena dari dulu zaman Nur Hasan kita selalu dibilang ini murni, persis seperti yang ada di Mekah dan Madinah. Yang waktu itu syekh dari Haramain mungkin jarang ke Indonesia, atau bahkan mungkin belum ada hubungan dengan Indonesia, sehingga belum roadshow. Mereka tuh belum datang ke Jogja, ke Bandung, ke Pekanbaru sebagaimana sekarang, ya. Pagi ini kita kedatangan Syekh Abdul Razak, bukan yang pertama kalinya. Kemudian bulan Juni insya Allah di Yogyakarta kedatangan Syekh lagi. Masya Allah, Indonesia ini udah kayak tempat persinggahan Syekh. Gurunya jemput bola, gurunya yang datengin kita, dan dihadiri oleh ratusan ribu umat Islam di Indonesia yang pengen mencari kebenaran, yang pengen menyembah Allah dengan murni,
pengen menjauhi bid'ah sejauh-jauhnya. Nah ini tolong Pak Ustadz Haji Mauludin ceritakan cerita di Quran insya Allah itu tentang murid yang bahkan minta agar Allah mengazab gurunya dengan 2 kali lipatan. Tafadhol. Ya. Jadi kalau cerita tentang pemimpin yang menyesatkan dan orang-orang yang disesatkan itu menyesal luar biasa penyesalannya, sehingga mendoakan supaya pemimpinnya itu dilaknat 2 kali lipat laknatnya. Itu banyak tempat di Al-Quran, seperti di dalam surat Al-A'raf, surat Al-Ahzab, dan surat Ghafir atau surat Mukmin. Misalnya di dalam surat Al-A'raf, di situ orang-orang yang mengikuti pemimpinnya yang keliru, yang sesat, itu menyesal, lapor pada Allah. Begini bunyinya, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Ketika umat itu masuk dalam neraka, maka umat yang satu ini melaknat kepada yang lainnya. Wa qalat ulahum wa qalat ukhrahum liulahum. Berkata pengikutnya kepada pemimpinnya, kepada gurunya, Rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhi'fan minan nar. Wahai Allah, wahai Rabb kami, itu pemimpin kami yang telah menyesatkan kami dari jalan Engkau. Maka berilah pemimpin kami itu lipat ganda dari neraka, dari siksa neraka. Ya, jadi karena saking menyesalnya, kecewanya, sampai pengikutnya itu mendoakan supaya pemimpinnya diberi laknat yang berlipat dari siksa neraka. Allah menjawab, qala likullin di'fun walakin la ta'lamun. Allah berfirman, semuanya dilipatkan siksanya, bukan hanya pemimpin saja. Masya Allah. Iya, pemimpin dan yang dipimpin, pemimpin dan anak buahnya, semuanya mendapat lipatan. Walakin la ta'lamun, akan tetapi kalian tidak mengetahui. Nah, itu firman Allah demikian. Lalu wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun. Pemimpinnya berkata kepada bawahannya, fama kana lakum alaina min fadl. Tidak ada untuk kalian itu kelebihan, keutamaan daripada kami. Artinya antara saya dan kamu itu siksanya sama. Tidak ada yang lebih istimewa, tidak ada yang lebih ringan, tidak ada yang lebih berat, ya. Tidak ada, tapi sama. Antara saya dan kamu tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun. Kata pemimpinnya, ya rasakanlah siksa, ya, disebabkan apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perbuat. Jadi kamu mengikuti kesesatan, mengikuti kebatilan, ya ini pembalasannya demikian ini. Ya. Di dalam surat Al-Ahzab juga demikian. Qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil. Fa'adalluna as-sabila. Mereka mengadu kepada Allah, ya Allah, kami di dunia mengikuti pemimpin-pemimpin kami, atau nasadatana, ya, pemimpin kami, wa kubarana, pembesar-pembesar kami. Ternyata fadalluna sabila, mereka pemimpin-pemimpin itu menyesatkan kami dari jalan yang benar. Rabbana atihim bi'afaini minal adzab. Ya Allah, ini doanya, ya, anak buahnya, ya Allah, berilah pemimpin kami itu 2 kali lipat siksa. Wal anhum laknan kabira, dan laknatilah pemimpin kami ini dengan laknat yang besar. Masya Allah. Wal iyad billah. Sampai demikian itu, karena sakitnya, karena kecewanya mereka disesatkan. Wal anhum laknan kabira. Masya Allah. Jadi
itulah semuanya sebelum terjadi kedahuluan mati ya, pintu tobat masih terbuka seluas-luasnya. Karena pintu tobat itu tertutup apabila dua perkara telah terjadi. Yang pertama, ketika orang itu sudah sakaratul maut, ya, nyawa sudah di tenggorokan, baru dia mau bertobat, maka tobatnya sudah tidak diterima. Ya. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at. Hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Ketika ya sudah datang hadar al-maut, sudah datang kematian kepada mereka, sudah sakratul maut, baru berkata, ini itu betulan, aku mau tobat sekarang. Nah, ini kata Allah, orang yang seperti ini tidak ada tobatnya, tidak boleh. Sudah telat. Sudah telat. Yang kedua, tobat itu tidak diterima kalau matahari sudah terbit dari barat. Tapi ini ya dilihat dari secara zahirnya masih lama. Tapi yang paling mendekati adalah masing-masing manusia ini menghadapi maut. Jadi kalau sudah sakratul maut baru menyesal, maka itu sudah terlambat. Jadi sebelum itu terlambat, marilah kita koreksi kembali keyakinan kita, amal ibadah kita, apakah sudah lurus, apakah sudah murni, tidak ada bid'ahnya, tidak ada khurafatnya, tidak ada syiriknya. Itu ulama-ulama masih hidup pada zaman ini dan tersebar luas di tengah-tengah kita. Jadi kita jangan merugikan diri sendiri. Marilah kita datang kepada mereka bertanya tentang agama kita, karena ini agama adalah hak kita dengan Allah. Tidak ada hubungannya dengan orang lain, dengan manusia, dengan orang tua sekalipun, apalagi dengan istilahnya pemimpin. Itu semuanya tidak ada gunanya ya. Nama golongan, nama kelompok itu semuanya tidak berguna, tidak bisa menolak siksa dari Allah ya. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Besok ashabul a'raf, orang-orang yang ada di pos yang ditahan itu memanggil kepada orang-orang yang dilihat tanda-tandanya bahwa dia itu adalah orang yang kafir, orang fasik. Maka dikatakan oleh ashabul a'raf kepada mereka, hari ini perkumpulan kamu tidak bisa menolak dari siksa Allah. Walaupun perkumpulan kamu itu bonafit ya, keren, apalagi solid ya, kompak ya, maka itu perkumpulan itu tidak bisa menolak dari siksa Allah. Wa ma kuntum tastakbirun, dan kalian sombong, tidak mau bertanya tentang kebenaran ya, menutup diri ya, punya kita benar, udah jangan dengarkan orang lain, nggak usah banyak nanya, nggak usah banyak tanya. Bani Israel ya, rewel cerewet. Maka ini kesombongan ini juga tidak bisa berguna di sisi Allah. Baik ya. Alhamdulillah.